Taiwan berbicara, dunia mendengar. 我们有3个目标，包括强化全社会治安环境。 Suara Taiwan, cerita dunia. Dengarkan hanya ada di Ruang Perspektif. Halo teman-teman, bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Perspektif. Dan di pekan ini saya akan mengangkat sebuah artikel yang saya beri judul adalah Korea Selatan membara, sentimen anti-Tiongkok mencapai puncak, akankah hubungan Seoul-Beijing membaik? Korea Selatan kini dihadapkan pada gelombang sentimen anti-Tiongkok yang kian memanas dari demonstrasi kelompok sayap kanan yang mengepung kedutaan besar Tiongkok hingga penolakan publik terhadap rencana bebas visa bagi warga Tiongkok. Jelas terlihat bahwa sentimen terhadap Tiongkok telah mengakar kuat di masyarakat. Para akademisi bahkan menyebut fenomena ini sebagai sentimen pan-nasional, melampaui sekat politik kiri dan kanan. Kondisi ini tentu menjadi pertimbangan krusial bagi Presiden Lee Jae-myung dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Meskipun upaya dialog tingkat tinggi terus dilakukan, menghangatkan kembali hubungan bilateral yang membeku tampaknya bukanlah perkara yang mudah. Semua mata kini tertuju pada kemungkinan kehadiran Xi Jinping di KTT APEC Gyeongju sebagai barometer masa depan hubungan kedua negara tersebut. Gelombang sentimen anti-Tiongkok di Korea Selatan mencapai puncaknya baru-baru ini. Kelompok sayap kanan yaitu Freedom University menggelar demonstrasi sengit di depan kedutaan besar Tiongkok di Seoul. Mereka menuding Beijing telah ikut campur dalam pemilihan presiden 3 Juni dan membantu Lee Jae-myung meraih kemenangan. Puncak ketegangan terjadi pada saat para demonstran merusak bendera bintang 5 yang kemudian juga memajang potret Presiden Xi Jinping dan Duta Besar Taiping, memicu kemarahan Tiongkok dan protes resmi kepada pemerintah Korea Selatan. Tidak hanya demonstrasi, rencana pemerintah Korea Selatan untuk memberlakukan bebas visa bagi turis Tiongkok juga menuai badai penolakan. Hingga tanggal 17 September 2025, ada lebih dari 52.000 warga telah menandatangani petisi daring menuntut pembatalan kebijakan yang dianggap terlalu permisif ini. Kekhawatiran akan masuknya penyakit melalui bandara menjadi alasan utama penolakan. Namun di balik itu serangkaian aksi mulai dari unjuk rasa hingga petisi penolakan bebas visa jelas menunjukkan bahwa sentimen anti-Tiongkok telah meresap jauh ke dalam sanubari warga Korea Selatan. Profesor Liu Tehai dari Universitas Nasional Chengchi menyoroti tahun 2014 sebagai puncak kejayaan hubungan Tiongkok-Korea Selatan ditandai dengan kunjungan Xi Jinping ke Seoul. Namun euforia itu runtuh di tahun 2016. Di bawah tekanan Amerika Serikat, Korsel memutuskan untuk menyebarkan sistem anti-balistik THAAD. Keputusan ini menjadi pukulan telak menjerumuskan hubungan bilateral ke titik terendah. Balasan Tiongkok berupa larangan ekonomi yang menyasar Korea Selatan memperparah keadaan, memicu penderitaan ekonomi dan juga memperlebar jurang konflik antara kedua negara. Lin Zhihao, yaitu seorang peneliti di Institut Keamanan Nasional atau INSDR, menggarisbawahi bahwa ketegangan Tiongkok-Korea Selatan telah tersingkap jelas sejak era pemerintahan Yoon Suk Yeol. Namun yang mengejutkan, terpilihnya Lee Jae-myung ternyata tidak meredakan, melainkan justru memperparah sentimen anti-Tiongkok. Fenomena ini kini telah melampaui batasan ideologi kiri dan kanan, menjelma sebagai sentimen pan-nasional yang menjadikan demonstrasi anti-Tiongkok sebagai pemandangan yang lumrah. Kondisi ini menempatkan Lee Jae-myung dalam posisi yang cukup sulit, memaksanya untuk mempertimbangkan dengan sangat serius sentimen domestik ini ke dalam setiap kebijakan yang akan dibuatnya. Mungkinkah hubungan Tiongkok-Korea Selatan kembali mesra? Lin Zhihao mengakui tantangan cukup besar di depan mata. Namun ia sendiri menunjuk satu indikator yang krusial, yaitu kehadiran Xi Jinping di KTT APEC Gyeongju tahun ini.